bersyukur karena kita boleh lagi ya girang di dalam nama Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang membuat kita bersuka cita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhanlah Bapa kami Tuhan, ucap syukur Tuhan. Pada minggu pagi hari ini kami boleh memuji Engkau lagi Bapa. Kami boleh bisa melakukan komuni lagi Tuhan, bersatu dengan Engkau Tuhan, karena darah Engkau Tuhan, kami memperingati Engkau kembali Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan hati kami, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami Tuhan, di segala musim Bapa. Baik musim yang baik, baik musim yang kurang baik Bapa, tetapi karena kami mengenal Engkau Tuhan, segala musim menjadi baik Tuhan, di mata kami Bapa. Terima kasih untuk firman Engkau yang selalu Tuhan menyegarkan kami, memberikan kami pengertian Tuhan, dan biarlah Tuhan, waktu saya Tuhan berbicara Tuhan, biar Engkau yang menyertai saya Bapak, sehingga setiap perkataan Bapak lahir dari hikmat Engkau, penuh dengan kasih Engkau, penuh dengan hikmat Tuhan, yang benar-benar membuat kami menjadi orang yang benar, orang yang bertobat Bapak. Terima kasih segalanya Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, ya hari ini saya akan berbicara tentang the heart of youth. Artinya apa? Hati di mana kita memiliki ya cinta masa muda kita, cinta mula-mula sewaktu kita mengenal Tuhan. Saya tahu minggu lalu kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita ini adalah kekasihnya Tuhan. Ya, kalau kita adalah kekasihnya Tuhan, kita tahu bahwa segala-segalanya itu karena kerelaannya Tuhan, karena kita mengingat kasih karunia-Nya, dan karena kesempurnaannya yang membuat kita menjadi terus ya bertumbuh, terus cemerlang di hadapannya. Ya, kita sudah membaca buku Yeremia, dan saya tahu bahwa di dalam buku Yeremia ini banyak sekali hati Tuhan yang dikemukakan. Ya, kita jadi tahu hubungan antara mempelai pria dan mempelai wanita, yaitu antara Tuhan dan kita, dan itu bukan hanya tentang logika kita, tetapi kita ingin mengenal hati Tuhan dan tumbuh ya hubungan kita yang saling mencintai antara Tuhan dan kita. Masih ingat ini adalah ayat salah satu ayat penutup dari khotbah minggu lalu. Dikatakan, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya, tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Jadi kita tahu kalau seorang pengantin itu tidak mungkin lupa akan perhiasan, tidak mungkin lupa akan make up. Ya, tetapi Israel lupa sama Tuhannya. Ya, Israel meninggalkan kasih karunia Tuhan. Israel meninggalkan apa yang menjadi hatinya Tuhan, bahwa ia terus mau menumbuhkan Israel, ia terus mau berhubungan sama Israel, tetapi sepertinya Israel tidak terlalu mempedulikan Tuhannya. Ya. Dan ini yang membuat Tuhan tetap menyertai mereka bukan karena hebatnya Israel, bukan. Ya, Israel tidak terlalu bagus untuk kasih setia Tuhan, tetapi karena kesetiaan Tuhan sajalah, hanya karena kesempurnaan Tuhan sajalah. Kalau pasangan, kalau misalnya kita lihat, wah, pasangannya selalu ya tidak pernah memperhatikannya, pasangannya selalu tidak pernah ingat lagi, ya. Untuk Tuhan sebenarnya gampang. Untuk ganti aja sama yang lain, cari aja yang lain. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita selalu, halo Israel, ya, ingat sama saya. Oke, jadi ini luar biasa kasih Tuhan yang sempurna, yang demikian itu. Ya, jadi hari ini mari kita ingat lagi kasih mula-mula kita sama Tuhan kita. Remember lagi, waktu kita awal-awal kita mengenal firman Tuhan, waktu pertama kali kita jatuh cinta, walaupun waktu kita jatuh cinta sama Tuhan, mungkin pengenalan kita belum terlalu dalam, belum terlalu mengenal firman yang lebih detail lagi, tetapi Tuhan rindu untuk memiliki dan mempunyai hubungan dengan kita seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita. Yeremia 7:1-4 dikatakan, firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka
aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Ya, lihat ya, ini Yeremia tiba-tiba disuruh Tuhan berkhotbah, tapi khotbahnya itu di mana? Di pintu gerbang rumah Tuhan. Kenapa di pintu gerbang? Kenapa bukan di dalam khotbahnya? Ya karena ini supaya orang-orang memang Israel itu terbiasa untuk masuk ke dalam bait Allah. Mereka terbiasa untuk beribadah, tapi Tuhan nggak suka sama tingkah lakunya. Ya, jadi dikhotbahin di depan supaya apa? Israel, bawa apa? Kalau tingkah langkah nggak benar, nggak usah masuk, nggak usah beribadah. Kenapa? Aku nggak mau diam bersama-sama dengan kamu. Tapi kalau kamu mau perbaiki tingkah langkahmu, saya mau diam bersama-sama dengan kamu. Dan ini kesetiaan Tuhan ini untuk menanti Israel seperti itu sudah 900 tahun lamanya. Bayangkan, 900 tahun masih dinantikan dan masih berpengharapan bahwa Israel bisa berubah tingkah lakunya. Israel bisa berubah hubungannya sama Tuhan. Bayangkan, kesabaran tingkat tinggi daripada Tuhan. Kesabaran yang sempurna sekali sama Tuhan. Kenapa? 900 tahun ditungguin sama Tuhan. Oke, ini bukan yang ya udah 3 kali kamu begini, ya udah saya udah malas. Bukan. Ya, aku mau diam bersama-sama dengan kamu. Oke. Jadi, poin saya yang pertama, untuk kita benar-benar memiliki hati, ya, mula-mula kita, untuk kita bisa berhubungan sama Tuhan adalah, ayo, perlakukan Tuhan dengan kasih. Jangan perlakukan Tuhan dengan segala hal-hal yang kita mengerti dengan religiusitas. Ya. Buat kita yang kita lahir dari agama Kristen, mungkin kita sudah biasa. Ya, rajin datang pertemuan ibadah, apakah itu mengasihi Tuhan? Justru Tuhan suruh Yeremia khotbah di depan pintu gerbang. Kenapa? Supaya jagain siapa yang nggak benar-benar tingkah langkahnya memang nggak benar selama ini, nggak usah ke ibadah. Kenapa? Tuhan sudah menanti, tapi Israel tetap dalam religiusitasnya, tetap dalam rutinitasnya. Tuhan nggak suka rutinitas. Memuji Tuhan dengan kata-kata yang indah. Ya, bahkan orang Israel pada saat itu, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Jadi mereka punya keyakinan bahwa apa? Bahwa bait Tuhanlah hal yang indah. Ya, jadi sepertinya Senin sampai Sabtu ya misalnya tidak ke gereja, it's okay, kita semua bisa kata-kata yang kita mau, ya tingkah langkah kita semau kita, tapi apa? Sewaktu kita di gereja kita bisa, Tuhan Engkau sungguh indah. Tuhan nggak mau kayak begitu. Apakah memuji Tuhan dengan kata-kata yang indah itu mengasihi Tuhan? Tidak. Lalu apa? Pencapaian rohani masa lalu. Ya, saya bangga kenapa? Karena saya banyak sekali buah-buah jiwa saya ya saat saya kuliah. Dan itu masih jadi kebanggaan saya. Waduh, saya pernah baca Bible itu sepertinya dalam sekali ya, dan dalam satu hari berapa banyak pasal yang saya baca ya, dan saya dapetin insight-insightnya, dan saya pernah bangga akan momen-momen itu. Apakah itu pencapaian rohani masa lalu itu tetap dihitung itu mengasihi Tuhan? Apakah pelayanan kita yang dulu hebat, luar biasa, pernah nolong orang yang gimana, mungkin hari ini kita bisa share bahwa apa? Wah, kamu tahu 8 tahun yang lalu saya pernah tolong orang itu. Apakah itu masih disebut mengasihi Tuhan? Pencapaian rohani masa lalu? Enggak. Kita lihat di sini, Yeremia 7 ayat 12-13. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Oke, apa itu Silo? Ya, satu lokasi. Ya, dulu sempat kemah suci itu bertahan di Silo, itu sekitar 400 tahun lamanya ada di Silo. Ya, tapi Tuhan bilang, coba Israel pergi ke Silo. Sekarang lihat, reruntuhan yang ada. Memang dulu pernah saya berdiam di sana. Memang pernah kemah suci di sana, dan banyak kemuliaan Tuhan yang kamu dapat di sana. Banyak kemuliaan Tuhan yang kamu saksikan di sana. Tapi itu dulu. Sekarang udah runtuh. Kamu masih merasa bahagia dengan hal itu? Pencapaian masa lalu Israel?
Enggak. Ya. Karena apa? Karena Tuhan itu mau berhubungan hari demi hari. Tapi kalau hari demi hari yang sekarang, setiap Tuhan berbicara lewat firman, nggak pernah ada jawaban. Nggak pernah ada respon. Sekalipun aku berseru kepada kamu. Itu gimana? Ya, itu seperti kalau kita punya hubungan sama orang, tapi kita sepertinya nggak ada respon. Ya. Kekristenan terlalu sibuk melayani, atau memohon doa, meminta pertolongan, namun lupa menjawab panggilan kehendak Tuhan. Komunikasi itu dua arah. Hubungan itu dua arah. Tapi kemungkinan senantiasa Israel itu hanya doa-doa, minta tolong, berkatin ini Tuhan, lindungi ini Tuhan, tolong cukupkan segala sesuatunya. Pelayanan mereka bawa korban, pelayanan keimaman, tapi apa? Lupa jawab panggilan kehendak Tuhan. What kind of communication? What kind of relationship itu? Kenapa? Tidak dua arah. Tuhan ingin hubungan itu adalah dua arah. Kita masih ingat ya, waktu-waktu di mana kita bisa lupa. Ya, kita saat teduh tiap hari, tapi apakah kita ngerti Tuhan lagi manggil apa dalam saat teduh kita? Kita membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, tapi apakah kita ada nggak momen di mana kita benar-benar mau merespon? Ya, jadi perlakukan Tuhan dengan menjawab Dia sekarang. Bukan 10 hari yang lalu, bukan 2 minggu yang lalu, bukan sebulan yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, bukan. Perlakukan Tuhan dengan menjawab Dia sekarang. Respon Dia hari ini. Besok, respon Dia. Lusa, respon Dia. 1 minggu lagi, respon Dia. Berhubungan dengan Dia. Oke. Respon komunikasi. Kita masih ingat, orang pertama, Adam dan Hawa, sewaktu mereka jatuh dosa, mereka mengambil buah itu. Apa respon komunikasinya? Mereka sembunyi. Mereka malu. Ya, begitu banyak dalam kehidupan rohani saya pun malu, malah sembunyi, merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan cari-cari. Ya, kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 8 itu bilang apa? Adam, di manakah engkau? Tuhan itu mau berhubungan. Tuhan bukan nggak tahu mereka jatuh dosa, tapi Tuhan mau, walaupun jatuh dosa masih mau berhubungan. Tapi komunikasi kita nggak mau berhubungan. Kenapa? Sembunyi, malu. Memang dosa selalu membuat kita sembunyi dan malu karena kita takut, tapi takutnya takut yang tidak sehat. Ya, berapa banyak momen dalam kerohanian saya jatuh dosa, terus saya malu, merasa nggak layak. Terus saya melayani jadinya, aduh, udah deh malas biar orang lain aja yang lakukan. Apakah itu berhubungan dengan Tuhan? Tuhan sediakan waktunya, Tuhan sediakan dirinya. Ya, begitukah cara kita merespon Tuhan? Sewaktu kita jatuh dosa, Tuhan maunya sebenarnya apa? Yuk datang sama Tuhan. Tuhan, inilah saya Tuhan. Tadi saya bersalah Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tadi saya punya pikiran yang nggak benar Tuhan. Tuhan, sama istri saya sempat ada emosi Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Berkomunikasilah. Responlah Tuhan. Kenapa? Karena dalam hati kita, Roh Kudus itu sebenarnya berkomunikasi. Roh Kudus itu kasih value di dalam hati kita. Kenapa? Karena firman-firman yang udah kita baca, itu Roh Kudus gemakan di dalam hati kita. Kita tahu kok apa yang benar. Ya, tapi kalau kita tahu apa yang benar, bukan berarti kita harus sempurna melakukannya. Tapi paling enggak, respon komunikasi. Di gambar sebelah, orang muda yang kaya pergi meninggalkan Yesus. Ya, saat itu orang muda yang kaya, kita masih ingat di Matius 19. Ya, guru-guru perbuatan baik apalagi yang harus aku lakukan padamu? Wah, semangat belajarnya luar biasa. Semangat mau benernya luar biasa. Tapi begitu Yesus bilang, tinggalkan hartamu, ikut aku. Nah, itu langsung pergi, gitu aja. Nggak ada ngomong apa-apa, pergi gitu aja. Itukah komunikasi? Itukah merespon Tuhan? Kadang-kadang kita bisa saja kita baca firman, kita bisa saja kita dibimbing, ditegur karena kita tahu itu dari firman Tuhan. Tapi mungkin kita tahu, aduh ini terlalu sulit Tuhan. Aduh Tuhan, ini kok hati saya kok masih keras Tuhan. Ya paling enggak komunikasikan sama Tuhan. Tuhan, saya tahu ini benar Tuhan. Tapi kok hati saya begini, tolong Tuhan. Ya bukakan lagi jalan di hati saya Tuhan. Itu namanya respon. Tapi kalau enggak, udahlah, biarinlah. Saya lagi enggak oke, rohani saya, hati saya lagi enggak benar.
Udahlah, nanti aja seminggu lagi, 2 minggu lagi. Ini kita bukan merespon manusia, ini merespon Tuhan. Begitukah cara kita merespon Tuhan? Kita diamkan Tuhan, kita cuekin Tuhan, kita abaikan Tuhan, dan berkata di dalam hati kita, ya Tuhan ngertilah. Begitukah cara kita merespon Tuhan? Makanya Tuhan kasih tahu sama Yeremia, khotbahin Yeremia di pintu gerbang. Kelakuan Israel ini nggak benar. Ya, mereka mau aja nyanyi, mereka mau melayani, tapi apa? Saya panggil mereka, saya berbicara sama mereka, nggak pernah dijawab, nggak pernah direspon. Ya. Saya kalau misalnya ya kita WhatsAppan aja sama brother sister, kita didiemin 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya itu aja perasaannya udah campur aduk. Kenapa? Ya mungkin kita bisa lupa, tapi kalau itu sudah berulang kali, mungkin kita juga nggak mengerti arti komunikasi. Lihat, ini sudah 900 tahun, dan Israel masih tidak mengerti komunikasi dengan Tuhan. Dan ditambah lagi setelah dibuang, dikembalikan lagi ke Yerusalem, ke Israel, tapi sampai 400 tahun lagi, sampai 300 tahun lagi, Israel masih tetap tidak berkomunikasi dengan baik sama Tuhan. Ya, sejak saat itu, ada masa 400 tahun, Tuhan diamin Israel. Ya. Dalam berhubungan, kalau kita diamkan seseorang, itu adalah hal yang paling menyakitkan. Ya. Sama seperti waktu Tuhan diamin Israel, nggak pernah berbicara Tuhan. Sampai akhirnya datang Kristus. Nah ini luar biasa Tuhan. Walaupun Tuhan diamin Israel, dia udah siapin rencananya, yang terbaik, yang the best lagi. Bahwa apa? Ya udah, saya akan kasih anak saya akan utus anak saya. Supaya apa? Israel bisa diselamatkan. Itu kesempurnaan kasih Tuhan. Kalau kita di dalam komunikasi kita udah tingkat kesabaran kita bervariasi ya. Udahlah, udah cukup lah. Tapi di sini Tuhan mau panggil kita. Ayo, tolong respon panggilan Tuhan. Ya, di midweek 2 minggu yang lalu kita sudah belajar ya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala manusia. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Tuhan memanggil kita untuk kudus. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi satu sama lain. Tuhan memanggil kita untuk menderita seperti Kristus menderita, dianiaya. Kalau ada hal dianiaya, amin. Itu adalah panggilan untuk menderita juga. Because God loves you, you are able to respond to His calling. Karena Tuhan mengasihi kita, karena terlalu sempurnanya kasih Dia, kita jadi punya kemampuan untuk merespon panggilan Dia. Tapi kalau kita tidak tahu betapa Tuhan mengasihi, kita juga akan malas untuk merespon. Ya. Orang-orang yang gampang kita respon adalah biasanya orang-orang yang kita tahu, orang ini mengasihi kita. Kita tahu orang ini selalu berpandangan positif sama kita. Tapi begitu kita ngerti, kayaknya orang ini kesel sama saya, kita pun bisa malas merespon. Atau orang ini bikin saya kesel, kita malas merespon. Tapi ya, because God loves you, you are able to respond to His calling. Kita dimampukan untuk merespon panggilannya. Oke? Nah, ini subpoint masih yang pertama ya, untuk kita benar-benar memperlakukan Tuhan dengan kasih. Yeremia 7 ayat 5-6. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim, dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Oke? Di sini, dulu orang Israel juga dalam memperlakukan satu sama lain, itu juga nggak adil, nggak benar. Mereka nggak mengasihi. Lalu ayat 9-11, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban pada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Wah, Tuhan lihat semuanya, nggak ada yang luput dari apa yang diperbuat oleh Israel. Mungkin hari ini kita nggak sampai ya tingkatan seperti itu, membunuh, berzina, bersumpah palsu ya. Tetapi kita lihat di sini, menjadi sarang penyamun di matamu yang rumah atas namaku. Oke, kalau tentang sarang penyamun, saya jadi ingat tentang bagaimana Yesus memporak-poranda, membongkar jualan-jualan daripada orang Israel di Bait Allah.
Kita lihat bagaimana Israel memperlakukan Tuhan, memperlakukan satu sama lain. Kenapa? Karena apa yang kita perlakukan Tuhan, begitu juga kita akan memperlakukan satu sama lain. Misalnya apa? Kenapa dulu orang Israel berjualan? Ya, karena mereka dalam hatinya adalah yang penting cari untung. Itu dalam pikirannya. Kenapa? Pada saat itu udah korup. Nggak ada benar-benar orang yang tulus mau berhubungan dengan untung tuh nggak ada. Orang mau ke bait Allah juga mikir gimana untungnya. Ya, orang mau ke bait Allah mikir masa depan saya gimana. Jadi nggak pernah ada ketulusan dari orang Israel untuk benar-benar mau berhubungan sama Tuhan saat itu. Ya, sehingga orang yang datang ke bait Allah harusnya apa? Mereka mempersiapkan korban, mempersiapkan dombanya yang sudah mereka pelihara, yang sudah mereka keluarkan tenaganya, keluarkan biayanya untuk besarkan domba itu. Lalu mereka mau korbankan di sana. Karena waktu itu hari Paskah. Tapi apa? Sekarang gampang. Orang datang nggak usah persiapin domba lagi, nggak usah besarin selama setahun, nggak usah keluar biaya makanan domba. Tapi apa? Ya udah, keluarin aja duit untuk beli dombanya deh. Kan gampang, daripada ribet-ribet amat ngikutin Tuhan. Oke, lihat. Hati mereka sudah mulai korup, sudah mulai rusak. Yang penting apa? Yang penting kita lebih oke. Yang penting kita nggak terlalu ribet ikut Tuhan. Yang penting untung ada. Ya, sehingga si penjual-penjual itu memperlakukan satu sama lain. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu untung, saya untung. Begitukah kita memperlakukan satu sama lain? Yang penting kamu untung, saya untung. Tidak ada lagi Tuhan di tengah-tengahnya. Berarti sisters, jemaat, bagaimana kita memperlakukan Tuhan, begitu juga kita memperlakukan satu sama lain. Kalau kita memperlakukan Tuhan hanya demi keuntungan sendiri, begitu juga kita memperlakukan satu sama lain. Kita hanya mau baik karena demi keuntungan kita juga. Lihat perempuan Samaria. Ya, dia adalah orang yang jam 12 tengah hari dia datang ke sumur. Tidak ada orang yang nimba sumur jam 12 tengah hari karena apa? Sangat panas, biasanya sore-sore. Ya, menurut kebudayaan Yahudi. Tetapi orang Samaria ini, perempuan Samaria ini datang. Kenapa? Karena dia malu. Karena dia apa? Dia kehidupannya banyak suaminya. Ya, banyak laki-laki yang ada dalam hidup dia. Ya, kemungkinan besar orang Samaria ini adalah seorang pelacur. Tapi apa? Sewaktu dia, hari itu juga, ya tadinya mungkin dia memperlakukan Yesusnya seperti musuh ya, karena orang Samaria dan Yahudi nggak pernah bersahabat, nggak pernah bertemanan, selalu bermusuhan. Tapi waktu Yesus meminta tolong, lalu Yesus menawarkan firman, Yesus menawarkan kasih, akhirnya perempuan Samaria ini merespon, dan dia justru bongkar. Dan dia tahu bahwa apa? Yesus tahu bahwa dia tinggal sama 5 laki-laki, dan yang di dalam rumah itu bukan suaminya. Oke, Yesus love orang Samaria, dan orang Samaria itu akhirnya apa? Merespon Yesus hari itu juga, bukan besoknya, bukan 2 hari lagi, bukan seminggu kemudian, enggak. Hari itu juga dia respon kasihnya Yesus. Dan hari itu juga, bagaimana dia memperlakukan satu sama lain? Dia akhirnya beritakan apa yang dia suka cita kepada orang lain. Lah, bukannya orang ini adalah pelacur dan mungkin dianggap aib sama masyarakat. Tapi hari itu juga, waktu dia memperlakukan Yesus dengan kasih, dia memperlakukan firman, dengan dia buka hati dia, dengan dia akui kehidupan dia, hari itu juga dia bisa memperlakukan satu sama lain dengan luar biasa. Dia malah kasih berita baik kepada orang-orang di kota Samaria itu. Luar biasa. Tiba-tiba nggak malu lagi. Tiba-tiba dia nggak peduli tentang diri dia. Yang dia peduli adalah berita baik dari Tuhan. Dari Mesias ini. Lihat, bagaimana memperlakukan Tuhan, begitu juga kita akan memperlakukan satu sama lain. Gambar yang ketiga, Zakeus. Ya, dia mungkin sudah dalam keadaannya tidak pernah ada temannya, pemungut cukai tidak pernah tidak pernah ada orang yang mau bersahabat sama mereka. Kenapa? Karena pemungut cukai adalah golongan yang berasosiasi dengan Romawi, ya, golongan yang selalu dihindari. Kenapa? Karena selalu memungut cukai lebih daripada apa yang seharusnya. Ya, dimusuhi oleh Israel. Tapi apa? Pada saat itu Zakeus, bagaimana dia memperlakukan Tuhan? Dia naik pohon, dia nggak peduli lagi dia orang kaya atau apa. Yang penting dia naik pohon. Saya mau cari Yesus. Jemaat sekalian di sini, bagaimana hari ini kita masih aktif nggak mencari Yesus?
Masih aktif nggak untuk bisa menemukan terus hubungan dengan dia? The best relationship sama dia. Masih aktif atau enggak? Ya, dan saat itu, akhirnya Yesus ke rumahnya. Dan di rumahnya terjadi pertobatan yang luar biasa. Yaitu apa? Dia mau kembalikan berkali-kali lipat. Siapa yang pernah diperas, saya kembalikan berkali-kali lipat. Terus terang, mungkin ya Zakheus hari itu bisa jadi orang miskin. Ya, kalau dia pernah memeras orang misalnya 10 juta, dia akan kembalikan 40 sampai 50 juta. Kalau dia pernah peras orang 1 M, mungkin dia akan kembalikan 4 M, 5 M. Ya, dia udah nggak peduli lagi akan diri dia. Yang penting saya bahagia karena saya bisa merespon Yesus dan saya bisa mencari Yesus dan saya selalu aktif cari Yesus. Bukan besok, bukan lusa, bukan 1 minggu lagi, bukan 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi setelah masa pandemi berakhir, tapi apa? Hari itu juga Zakheus merespon Tuhan. Hari itu juga dia perlakukan Yesus dengan kasih. Brothers sisters, hari ini, maukah kita memperlakukan Tuhan dengan kasih? Maukah kita berhubungan, mencari Kristus dengan aktif? Pagi ini, sudahkah kita mencari dia dengan aktif? Bukan karena ibadah, tapi karena hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Besok pagi, maukah kita mencari Tuhan? Membaca firman-Nya lagi dengan aktif? Sehingga kita bisa memperlakukan sama lain, karena kita memperlakukan Tuhan juga demikian. Mari kita perlakukan Tuhan kita dengan kasih. Poin kedua saya, di ayat 21-23 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan pada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Lihat ya, ayat yang poin pertama tadi, Tuhan juga katakan bahwa apa? Aku mau berdiam sama kamu. Lihat, hatinya Tuhan. Sekarang yang ayat sekarang, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ya, dan kamu akan berbahagia. Lihat intensi Tuhan selalu apa? Lihat hatinya Tuhan yang selalu ditawarkan. I wanna be your God. You will be my people. Ya, tapi sebenarnya di sini Tuhan sudah sedih sama Israel. Kenapa? Udah tambah aja korban bakaran. Tambah pelayanan kamu. Lakukan apa lagi? Terus tambahin aja. Ya, itu nggak akan mempengaruhi hati saya. Ya, kamu selalu rajin pelayanan, ya, tambahin korbannya. Kamu mungkin tambahkan lagi hal-hal religiusitas dalam diri kamu. Tapi apa? Saya nggak pernah lihat ya dari hati kamu, ya, dan nggak pernah lihat ketaatan kamu. Lihat. Yang kedua adalah kita bukan persembahkan korban dan lain-lain. Kita bukan persembahkan hal-hal yang religiusitas, tapi Tuhan ingin kita persembahkan ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan itu lebih baik daripada persembahan. Kalau di sini ada domba, ya. Kalau kita tahu di buku Imamat itu ada namanya korban bakaran. Kalau korban bakaran itu artinya apa? Itu seluruhnya itu dibakar dan nanti baunya itu adalah harum-haruman buat Tuhan. Jadi apa artinya? Semuanya itu milik Tuhan. Nggak ada yang milik kita. Ya. Kalau korban yang lain, itu ada yang sebagian kita bisa nikmati. Tapi kalau korban bakaran, itu all I am belongs to God. Seluruhnya dibakar. Nggak ada bagian yang tersisa. Dibakar semuanya. Jadi di dalam persembahan, sebenarnya Tuhan ingin lebih utama adalah ketaatannya. Ya, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, semua kita persembahkan ke Tuhan nggak? Untuk Tuhan nggak? Atau ada 5% untuk keuntungan kita? Atau 10% untuk tujuan kita aja? Ya, prioritas yang pertama, yang Tuhan mau lihat apa? Ketaatan. Yang kedua, baru persembahannya. Ya, jadi bukan artinya korban itu salah. Bukan artinya pelayanan keimaman itu salah. Bukan. Tapi apa? Tuhan mau lihat prioritasnya. Ya, kalau kita mempersembahkan terus,
Ya, minggu demi minggu, hari demi hari kita mau persembahkan pada Tuhan, tapi dilihat kita nggak ada ketaatannya, itu sama aja nggak ada. Ya, ada satu contoh ya, mungkin kita pernah baca ini, 1 Samuel 15 ayat 20-21. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas." Lihat ya, tadi dikatakan, "Aku memang mendengar suara Tuhan." Nah ini awalnya itu udah nggak enak nih, Saul ngomongnya ya. Aku memang mendengar suara Tuhan. Ya, terus aku membawa Agag. Memang Tuhan waktu itu berfirman, semuanya sudah ditumpas, nggak ada yang tersisa. Nah, kalimat berikutnya, tetapi, nah ini udah, yang kedua udah nggak enak lagi nih, tetapi nih biasanya tuh ada hal-hal yang kita sisain. Rakyat mengambil dari jarahan itu, kambing domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu di Gilgal. Nah, jadi di sini dia, cuman gini Tuhan, ini ada rakyat ambil jarahan itu, ya kan? Ya memang sih Tuhan, kan memang kan Engkau udah berfirman ya Tuhan ya, nggak boleh ya, jangan dijarah, semuanya harus dihabisin, semua harus dibunuh, semua harus dimusnahkan. Itu sih memang firman Engkau, saya tahu itu Tuhan. Cuman ini ada rakyat yang curi Tuhan. Ya jadi ya tapi kan ini Tuhan, tapi kan dia juga mempersembahkan itu, bukannya diambil untuk diri sendiri sih, dipersembahkan itu buat Tuhan. Lihat apa yang Samuel jawab di sini sebagai nabinya Tuhan. Ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Lihat, betapa keras, tegas, lugasnya Samuel memperkatakan itu. Tuhan nggak berkenan sama korban-korban itu. Kenapa? Karena memang Tuhan nggak mau itu dikorbankan buat dia. Tuhan maunya kita dengerin firman Tuhan apa. Detailnya seperti apa. Perhatikan itu. Itu justru itu yang berkenan di hati Tuhan. Ya, brothers sisters, jemaat sekalian yang dikasih Tuhan ya. Kadang-kadang kita bisa menskenariokan sendiri apa yang disenangi oleh Tuhan. Ya, Tuhan pasti seneng lah saya lakukan ini. Ya, Tuhan pasti oke lah saya begini. Tuhan pasti ngerti lah. Lah, ini skenario dari mana? Itu ayatnya, kita melakukan itu karena kita ngerti ayat yang mana, atau itu skenario dalam hati kita aja? Apakah Tuhan akan berkenan dengan demikian? Ketaatan total di sini yang Tuhan mau apa? Mendengarkan dan memperhatikan seluruhnya. Tahu, saya pernah ya rekonsiliasi sama Febri, tapi saya bilang, oke, maaf ya, maaf, tadi aku salah. Apakah dengan perkataan itu Tuhan disenangkan? Kenapa? Karena saya sendiri, saya dalam hati saya gini, iya nih kemarin udah salah lagi, ya. Kalau sekarang salah lagi, sepertinya akan susah dia untuk maafin balik. Itu pikiran saya. Itu muncul dari mana? Apakah dari firman yang saya baca atau dari perasaan saya? Oke. Nah, walaupun kata-katanya bagus, saya minta maaf. Tapi apa? Yang Tuhan mau lihat ketaatannya Moses di mana. Hatinya Moses itu memperhatikan firman, memperhatikan hatinya Tuhan, atau sekedar berkata-kata, tetapi tidak ada ketaatan. Yang Tuhan mau, kalau kita jatuh dosa lagi. Yang Tuhan mau adalah akui aja dosa. Ya, berkomunikasi aja sama Tuhan. Lalu apa? Perhatikan firman Tuhan, bagaimana kita mau bertobat. Kadang-kadang ada banyak, ya itu tadi ya, yang saya share ya, merasa nggak layak, merasa bersalah, merasa. Ya, yang Tuhan berkenan adalah, yuk kita berkomunikasi. Dan mendengarkan lebih baik, memperhatikan firman jauh lebih baik daripada apa? Ya, saya kasih korban lagi ya, atau saya misalnya beliin Febri makanan kesukaan. Saya misalnya apa? Kirimin dia minuman yang dia suka. Enggak, korban itu nggak lebih baik. Ya, Tuhan itu nggak pengen kita apa istilahnya ya? Kita suap dia
dengan uang, dengan pelayanan, enggak. Tuhan maunya mendengarkan, memperhatikan. Ketaatan itu lebih baik daripada korban persembahan. Ya, jadi ketaatan bukanlah mengikuti kata hati. Ya, ayat 24 dikatakan apa? Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberikan perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Nah, kenapa seperti ini? Mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Kenapa? Kadang-kadang kita memperlihatkan muka kita tahu ada yang nggak benar. Tapi kata hati kita ini kuat, ya sehingga kita udah ikutin aja kata hati deh. Ya, banyak prinsip-prinsip di dunia, follow your heart, ikut aja kata hatimu. Itu sama sekali nggak benar. Ya, banyak orang, karena kalau kita ikutin kata hati, kita jadinya bebas, kita jadinya merdeka, kita jadinya nggak terbeban. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang orang mau cari kebebasannya sendiri. Tapi sebenarnya, Tuhan itu mau memerdekakan kita lewat firman-Nya. Karena tidak ada sekalipun hati kita ini bisa memerdekakan kita. Nggak ada. Feeling kita tidak mungkin pernah bisa membebaskan diri kita. Nggak pernah. Rancangan-rancangan kita. Hari ini kita punya penderitaan misalnya di dalam masa pandemi ini. Kita tahu, oh ya, saya harus kerja lagi lebih keras. Oh ya, saya harus begini. Oh ya, saya harus perlakukan anak saya yang mungkin harus online atau apa. Ya, ini dalam hati kita ini sudah bisa banyak ya rancangan-rancangan atau kekhawatiran-kekhawatiran, dan kita ikuti terus. Tapi pertanyaannya adalah, berapa sering, berapa suka kita untuk mendengarkan rancangan Tuhan? Berapa suka kita berhubungan dengan Tuhan? Kenapa? Kalau nggak ada kita baca firman, kalau nggak ada kita memperhatikan, bukan hanya membaca, memperhatikan perkataan Tuhan, otomatis kedegilan hati kita, kata hati kita, itu akan lebih mendominasi di dalam hari demi hari. Kita lihat. Feel good, merasa baik. Feel comfort, merasa nyaman. Feel happy, merasa senang. Ini adalah yang manusia cari kalau di dalam masa-masa ada pencobaan. Ada masa-masa penderitaan. Wah, cari apa yang bisa feel good. Ya, kita mungkin bisa tahu minuman apa yang bisa membuat kita merasa feel good. Banyak orang-orang rokok, itu bisa merasa feel good. Kenapa? Supaya otak kita dimanipulasi, pikiran kita dimanipulasi supaya kita nggak usah terlalu stres. Ya, kita bisa cari, bisa feel comfort. Kita cari game, kita cari gadget yang bisa bikin kita nyaman. Kenapa? Karena hati saya sumpek nih. Saya pengen bisa merasa nyaman. Saya pengen bisa merasa feel happy. Ya, kita manusia otomatis akan mencari itu. Tapi dengan demikian, ada banyak hal rancangan Tuhan, ada banyak hal hati Tuhan, pikiran Tuhan, kita jadi nggak bisa fokus dan mencintai lagi. Rancangan Tuhan itu jadi seperti beban. Firman Tuhan jadi seperti, aduh, harus gini ya. Aduh, ntar dulu tuh Tuhan dalam hati kita. Kenapa? Yang kita cari adalah feel good, feel comfort, feel happy. Lihat, dampak dari persembahan yang diprioritaskan utama, dan dampak dari mengikuti kata hati. Dan bukan ketaatan. Apa? Ayat 31-33. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara, serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang. Oke. Jadi, dari sini kita bisa lihat, ini adalah gambar ya, sebuah gambaran tentang lembah Ben Hinnom. Ya, lembah Ben Hinnom itu apa? Itu ada di selatan daripada Yerusalem. Ya, dan itu digunakan oleh bangsa lain. Ya, mereka menyembah dewa Molok dan dewa-dewa yang lain. Dan mereka ada satu ritualnya adalah apa? Bayi mereka persembahkan, mereka bakar di api. Karena apa? Karena mereka percaya sama dewanya. Kalau mempersembahkan korban bayi mereka sendiri, itu dewa itu akan menyertai kehidupan mereka.
Nah, ini tanpa disangka-sangka, Israel pada akhirnya ikut juga hal itu. Itu kan kaget Tuhan. Nggak pernah timbul dalam hatiku, nggak pernah timbul dalam pikiranku, anakku, mempelaiku, seperti ini. Tapi akhirnya mereka mempersembahkan juga bayi mereka. Itu luar biasa. Dan itu pernah terjadi juga di zaman raja-raja, Raja Manasye. Ya, itu pun mempersembahkan bayinya. Kalau seorang raja juga mempersembahkan bayi, apalagi rakyatnya. Kita bisa lihat berapa bayi yang dipersembahkan di sana. Tuhan nggak pernah ngajarin, di firman Tuhan nggak pernah ada itu. Tapi apa? Itu timbul dalam hati mereka. Kenapa? Karena mereka lihat tetangga. Karena mereka lihat dunia. Ya, sehingga itu mulai secara gradual, secara perlahan, Israel mulai tinggalkan firman Tuhan. Hari ini tidak ada seorang Kristen, tidak ada orang anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan itu secara langsung, enggak. Semuanya secara perlahan. Pertama, dulunya baca Alkitabnya sungguh-sungguh. Lama-lama baca Alkitabnya seadanya, perlahan. Tapi yang penting apa? Saya insight-nya dapat. Saya pernah kok baca ini, insight-nya ini. Oke? Itu udah mulai perlahan. Lama-lama bolong-bolong. Lama-lama, oke, nggak baca Alkitab pun wisdom tetap dapat kok. Toh, tetap Tuhan berkati, berarti Tuhan tahu kesibukan saya ini memang layak saya lakukan. Tapi firman, ya it's okay lah, Tuhan tahu. Kata hati berkata demikian. Ya, Tuhan, saya nggak pernah bercabul, saya nggak pernah ngapa-ngapain, Engkau tahu Tuhan. Tuhan, saya tadi tolong Tuhan orang itu. Tuhan, saya tadi kasihi orang itu. You know, ini persembahan saya. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Tidak sama sekali. Apapun yang kita persembahkan, tidak akan pernah menyenangkan Tuhan. Karena apa? Yang Tuhan mau adalah hubungan. Ya. Pertama kali saya pornografi. Apakah karena saya sering baca firman Tuhan? Ya enggak. Karena saya sering lihat teman-teman saya. Jadi apa yang dunia tawarkan, tiba-tiba muncul di hati saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah berhubungan sama Tuhan. Saya nggak pernah apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka. Yang dia suka pun nggak pernah saya hidupi. Ya memang apa yang kita lihat di tetangga, di teman-teman, di dunia, apalagi sekarang di gadget, luar biasa. Gadget menawarkan kenyamanan, feel happy, feel comfort, feel good, dan kita bisa makin seperti itu. Why? Karena memang kita nggak pernah tertarik sama firman Tuhan. Dan firman Tuhan nggak pernah bikin kita benar-benar feel good, feel comfort, feel happy. Ya, firman Tuhan itu seperti sebuah buku yang serius, ya, sebuah buku yang jadi banyak halangannya, dan kita jadi nggak feel good. Lihat, secara perlahan. Ya. Lihat, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Apa yang kita lama-lama, kita terseret. Ya. Hari ini mungkin enggak. Hari ini kita masih, kita kontrol ya perilaku kita. Tapi, lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ya. Kalau Israel, sudah 900 tahun. Ya, generasi demi generasi, lama-lama makin jauh dari Tuhan. Mulut masih muji Tuhan. Tapi apa? Hati udah jauh dari Tuhan. Itulah dampak dari kita rajin melakukan persembahan, rajin melakukan pelayanan, dan kita mengikuti kata hati kita. Jadi memang di Yeremia pasal 8 ya, tidak ada kebijaksanaan tanpa ketaatan. Ya, makin lama kebijaksanaan kita itu kita dapatnya dari dunia. Ya, sama seperti Adam dan Hawa dipengaruhi oleh si iblis. Lihat nih, ada buahnya. Lihat ya, iblis selalu pakai hal-hal menarik dari dunia supaya apa? Kita nggak perhatikan lagi perkataan Tuhan. Ya. Mungkin dari situ Adam punya kebijaksanaan duniawi, tapi tidak ada kebijaksanaan ilahi yang didapat tanpa ketaatan sama Tuhan. Dikatakan di ayat 8, bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Nggak bisa. Ya, punya Taurat Tuhan, punya Alkitab, tapi apa? Kebijaksanaannya dari mungkin pengalaman kita. Ayat 9, orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Ayat 10, sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan, maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Jadi, karena kita nolak firman Tuhan, justru kebijaksanaan tidak ada lagi. Kebijaksanaan duniawi, iya. Tapi apa? Itu akan membuat kita semakin lama meninggalkan Tuhan, dan lama-kelamaan kita pun menderita juga. Ayat 11, mereka mengobati luka putri umatku,
Ya, ini tentang nabi-nabi pada saat itu, banyak nabi palsu. Dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tapi nggak ada damai sejahtera. Ya, saya sering sekali berkomunikasi dengan orang-orang, nggak apa-apa, yang penting damai, it's okay. Wah, waduh, memang ini sekadar lagi menderita, tapi nggak apa-apa, kan kita masih damai. Oke, mari kita selidiki, damainya karena apa? Damainya karena berhubungan dengan Tuhan? Atau damainya karena masih ada uang? Atau damainya karena masih ada orang-orang yang perhatikan? Ya, jangan sampai kita dipalsukan kedamaian kita. Tapi pada saat itu, Nabi palsu Israel berkata apa? Damai sejahtera, padahal Tuhan udah bilang, ini kamu akan saya hakimi. Ini kamu akan saya buang. Ya, kalau kita lihat tentang lembah Ben Hinnom ini, dikatakan di ayat terakhir tadi, di ayat 33, bahwa apa? One day, mayat-mayat Israel akan ada di sana semua. Dan mereka akan jadi makanan burung-burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang benar-benar memperhatikan mereka. Ya, seperti ditolak dari bumi. Lihat, betapa itu mereka akan alami. Ya, beberapa tahun kemudian, itu Babel datang, memporak-porandakan Yerusalem, dan benar, banyak mayat-mayat bergelimpangan di lembah Ben Hinnom ini. Ya, sama seperti mereka mempersembahkan bayi mereka, mereka pun akhirnya tidak ada yang menguburkan mereka. Buat orang Israel, tidak ada yang menguburkan mereka itu. Itu satu kekejian, satu hal yang paling memalukan dalam hidup mereka. Dan Tuhan membiarkan itu terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak pernah taat. Mereka selalu menolak firman. Tidak pernah benar-benar menikmati hubungan bersama Tuhan. Oke, terakhir, kita lihat Yeremia 8 ayat 7. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Sekarang Tuhan kasih analoginya sama burung-burung. Kenapa? Karena burung-burung yang migrasi ini, mereka misalnya pergi jauh, tapi mereka tahu kapan mereka berbalik. Jadi Tuhan bandingkan, burung aja tahu kok kapan kembalinya. Kok umatku Israel begitu jauh sama saya, tapi kok nggak kembali-kembali? Kok nggak seperti burung ya? Ya, saya sengaja bandingkan ini. Otak burung itu kecil, ya kecil. Otak manusia itu besar sekali, ya dari frontal yang bagian paling depan sampai bagian belakang itu besar. Ya penelitian mengatakan bahwa apa? Semakin besarnya otak, kapasitas kita itu semakin kita bisa menentukan keputusan-keputusan yang baik, yang bijak. Tapi apa? Otak kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, itu bisa lebih kerdil daripada otak burung. Ya, sehingga mereka apa? Israel dulunya pernah mengenal Tuhan. Tapi apa? Lebih parah hubungannya daripada burung yang bisa kembali. Ya. Israel nggak pernah bisa kembali lagi sama Tuhan, dan akhirnya mereka dibuang ke Babel. Kita akan lanjutkan di sesi minggu depan. Tapi hari ini saya mau berkata kepada jemaat bahwa apa? Kembalilah kepada Tuhan. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan habis pandemi, tapi apa? Hari ini. Ini adalah hari yang tepat di mana kita dipanggil lagi untuk kita bisa merespon hubungan sama Tuhan, untuk merespon kasih karunia-Nya. Ya, ini perjanjian lama. Ya, perjanjian baru lebih dahsyat lagi. Kenapa? Kristusnya sudah dikasih, sudah disalib. Itu yang akan kita dalami di minggu depan. Ya, kalau itu pun nggak bisa buat kita kembali, itu luar biasa. Oke, luar biasa kita piciknya di hadapan Tuhan. Mari kita selidiki lagi the heart of our youth. Kalau kita adalah hati yang mengenal ya cinta masa muda kita, cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita punya hati yang memperlakukan Tuhan dengan kasih, yaitu menjawab panggilan Tuhan dengan penuh kasih. Dan segera, sehingga kita memperlakukan satu sama lain dengan benar. Mari kita perlakukan brother sister kita dengan benar, karena kita apa? Memperlakukan Tuhan dengan kasih. Mari kita perlakukan orang-orang lain dengan benar, dengan kasih. Kenapa? Karena kita memang menjawab panggilan Tuhan dengan penuh kasih setiap hari. Yang kedua, hati yang mempersembahkan ketaatan lebih daripada persembahan dan kata hati pribadi. Jangan percaya dengan kata hati, jangan percaya dengan perasaan, tapi mari kita taat. Mari kita kembali
ya, punya hubungan sama Tuhan yang semakin romantis, yang semakin meneliti firman-Nya, dan kamu akan berbahagia. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan. Kami ucap syukur karena firman Engkau, Tuhan, memanggil kami kembali, Bapa, untuk berbalik, Bapa. Untuk memiliki hubungan yang benar, Tuhan, di hadapan Engkau, Tuhan. Untuk memperlakukan Engkau dengan penuh kasih, Tuhan. Tolong, Tuhan, hati kami, Bapa. Biarlah kami bisa sadar tentang hati kami, Tuhan. Sudah di stage mana kita, Tuhan. Kalau kami adalah orang-orang yang sudah, Tuhan, melakukan hubungan dengan Engkau, Tuhan, mari kita selidiki lagi, Tuhan. Apalagi, Tuhan, yang kami belum memperlakukan satu sama lain dengan penuh kasih, Bapa. Karena apa, Tuhan? Karena kami tahu hubungan dengan Engkau ini menyempurnakan hikmat kami, menyempurnakan kasih kami, menyempurnakan hati kami, dan hanya Engkau sajalah, Bapa. Setiap pagi, setiap hari, yang kami mau bisa berhubungan, Bapa. Terima kasih, Bapak, biarlah kami menjadi orang yang taat, dan itu semuanya datang daripada Engkau, Tuhan. Saya berdoa untuk jemaat kita di Bali, Bapak. Waktu kita mendengar firman ini, Bapak, saya tahu, Tuhan, ini di dalam musim ini, musim yang nggak mudah, Bapak. Tapi biarlah, Tuhan, dengan ketaatan kami, Tuhan, justru kami bisa melewati, Tuhan, masa-masa pandemi ini, Bapak. Karena kami tahu, hikmat kebijaksanaan akan datang dari Engkau dan memberkati kami semua. Dan kami puas karena kami mencintai firman Engkau, Tuhan. Bukan karena hal-hal yang lain yang dari dalam hati kita timbul, tapi tidak pernah timbul dari hati Engkau, Tuhan. Terima kasih segalanya, Bapak. Engkau kuatkan semua jemaat. Engkau yang cukupkan kami semua, Tuhan, di dalam masa-masa ini, Bapak. Kami mencintai Engkau, dan nama Yesus kami syukur. Amin.